Shalom Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Kita akan segera mulai ibadah Paskah GIA Condrokusumo, dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pertolongan kita pada sore hari ini datangnya dari pihak Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh anugerah yang luar biasa. Pada saat ini kita semua masih bisa memperingati Hari Paskah walaupun dengan media online masing-masing. Namun saat ini saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kasih Kristus tidak pernah berubah apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kristus sudah memberikan karya terbesar buat kita pribadi lepas pribadi oleh kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang membuat kita memperoleh kehidupan. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama menyembah Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari sama-sama kita akan naikkan karya terbesar.
mengucap syukur padamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami masih bisa memperingati hari Paskah. Sungguh kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kematian-Mu di kayu salib, yang membuat kami menjadi hidup beroleh kasih anugerah daripada-Mu saja Tuhan. Dan saat hari ini kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri hadir dalam setiap rangkaian ibadah kami pada hari ini. Saat ini kami akan serahkan, tapi ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan telah kita terima melalui kebangkitan Yesus. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan damai, sukacita, dan kekuatan yang baru dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji Tuhan bersama-sama melalui media yang ada. Mari dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah bagi kita. Dan perlu kita ketahui bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan memberikan kehidupan bagi setiap yang percaya kepadanya. Mari kita serukan Allah dahsyat. Oh
kita berada walaupun terpisah jarak dan waktu, tapi hati kita tetap senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Paskah kali ini gereja kita mengambil tema kasih setiamu besar, yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima anugerah firman Tuhan. Mari kita akan buka hati kita biarkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita mau naikkan satu pujian dalamnya kasih Bapa. Dan yang
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang sempurna, sehingga di dalam ibadah online kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan bersama-sama, tetapi kami bersyukur walaupun terpisah dengan tempat, tetapi kami masih bisa menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sekarang hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang akan memakai hamba-Mu seperti Engkau sudah pakai tim PAW untuk memimpin kami di dalam puji-pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali kita sekarang ada di dalam perayaan Paskah. Ya, Paskah begitu penting karena Paskahlah maka kita mensyukuri kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena di dalam Paskah kita memperingati bangkitnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati, tetapi tidak selesai sampai di situ. Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Ya, sekali lagi bukan berarti hari ini Tuhan Yesus bangkit, tidak. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Ya, kita ini hari ini merayakan kembali, mengingat kembali, ya. Dan yang menarik, kemarin Jumat saya bicara tentang Mazmur 57 ayat 9. Bagaimana Tuhan mau kita bangun, bagaimana Tuhan mau kita bangkit, karena Tuhan sudah sediakan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya yang hari ini kita rayakan. Dan hari ini kembali kita akan meneruskan ayat selanjutnya yang menjadi tema untuk Paskah hari ini, ya. Mazmur 57 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa." Jadi hari ini saya mau ambil kesimpulan, judul temanya adalah bersyukur dengan bermazmur. Ya, dari beberapa minggu yang lalu ketika coronavirus ini mulai menyebar, Mas Uung sudah sampaikan bahwa kita harus bersyukur karena dampak yang ada memang terasa, tetapi hanya 1 minggu, 2 minggu, mungkin kalau sekarang kita mulai berhitung 1 bulan, tetapi tetap Tuhan sudah berikan kemudahan di hidup kita jauh lebih banyak daripada 1 bulan. Ya, Tuhan sudah berikan kita kemudahan bertahun-tahun. Kenapa kita tidak bersyukur untuk yang bertahun-tahun, tapi hanya bersungut-sungut untuk yang 1 bulan ini? Ya, maka dari itu pas sekali Mazmur 57 ayat yang ke-10 berkata bahwa aku mau bersyukur. Ada banyak cara kita bersyukur. Tetapi hari ini saya mau memfokuskan adalah bersyukur dengan bermazmur, bersyukur dengan menyanyikan puji-pujian, bersyukur dengan menyanyikan sembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus menyembah Tuhan di dalam bersyukur, di dalam bermazmur, di dalam menyanyikan puji-pujian. Ya, ada 2 alasan kenapa kita perlu bersyukur. Ya. Kalau masalah menyanyi puji-pujian, bagaimana caranya gitar, bagaimana caranya menyanyi, itu jangan tanya saya. Ya, Anda tahu sendiri saya kalau nyanyi nggak gitu bagus, kalau main musik nggak karu-karuan, ya. Tetapi apa alasannya? Kenapa kita harus bersyukur, ya? Dan terutama bersyukur dengan bermazmur, ya. Yang pertama adalah Allah itu baik. Ada banyak alasan, tetapi saya mau ambil 2 saja, ya. Ada banyak alasan, makanya ada lagu 10,000 Reasons, ya. Ada 10.000 alasan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau 10.000 alasan itu dibahas pada sore hari ini, bisa-bisa kuota Anda habis, ya. Tetapi saya mau kita belajar ada 2 saja, 2 alasan yang menurut saya itu paling pokok, ya. Yang pertama, alasan kenapa kita harus bersyukur, ya. Kenapa kita harus menyanyi puji-pujian untuk Allah? Yang pertama adalah Allah itu baik. Karena Allah itu baik.
Karena God is good. Ya. Karena Allah itu baik. Memang terkadang kita nggak bisa lihat, tetapi percaya saya Allah itu baik. Terkadang kita belum melihat grand design Allah, tetapi percaya saya Allah itu baik. Karena Allah bilang adalah Allah turut bekerja di dalam merancangkan masa depan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kecelakaan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Jadi artinya Allah itu baik. Ketika engkau saat ini berkata, enggak Pak Pendeta, Allah itu enggak baik, buktinya keluarga saya hancur. Allah itu enggak baik, buktinya saya sekarang di PHK gara-gara corona. Enggak apa Pendeta, karena sekarang gaji saya tinggal separuh gara-gara corona. Tetapi percaya saya, Allah itu baik, ya. Hanya masalahnya adalah kita belum melihat grand design Allah. Ketika Ayub mendapati berbagai-bagai pencobaan datang bertubi-tubi, dia itu kehilangan ternak dalam arti harta, ya. Hartanya hilang, anaknya hilang, terakhir istrinya pun hilang, ya. Dan semuanya hilang dalam sekejap. Kayaknya pas dengan corona ini ya. Saya masih ingat 1 bulan yang lalu pun kita masih belum berpikir sejauh ini, ya. Nggak 1 bulan, mungkin 2 bulan. 2 bulan yang lalu Januari tidak ada masalah dengan masa depan, dalam arti kata kita sudah menyusun banyak hal, ya. Ketika saya bulan Januari saya sudah punya jadwal untuk pergi ke sini sampai bulan Mei. Karena tidak ada bayangan akan terjadi seperti ini, tetapi suddenly tiba-tiba kita dihadapkan dengan masalah corona ini, ya. Dan kita seperti Ayub yang tiba-tiba pekerjaan sudah mapan, tiba-tiba harus kena PHK. Pekerjaan bisnis, teman saya punya project yang sudah goal, sudah mantap, yes, sudah bersyukur luar biasa, tiba-tiba gara-gara corona proyeknya semua gagal, ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin seperti Pak Benny, ya, di Benz Entertain mungkin sudah ada banyak jadwal untuk pernikahan, ya. Benz, Pak Benny ini dia punya IO untuk wedding, ya, untuk pernikahan, juga acara-acara lain. Tentunya sudah banyak job yang sudah ditata dengan rapi, dipersiapkan dengan baik, ya. Tanggal ini menikahkan, ini ada acara pernikahan di sini dan lain sebagainya. Tiba-tiba semua harus batal sampai nggak tahu kapan kita sudah bisa mulai lagi. Saya nggak tahu, tetapi intinya apa yang dirasakan oleh Pak Benny itu nggak cuma Pak Benny yang merasakan. Banyak orang yang saat ini sedang melihat semuanya yang tadinya terang benderang tiba-tiba gelap. Ya, semua sudah diatur, tiba-tiba gelap. Mereka nggak ngerti ke depan bagaimana. Ya, di kantor, ya. Tour dan travel yang biasa membawa ke Israel juga sama. Mereka sudah punya banyak jadwal ke depan, tiba-tiba habis, ya. Ada rencana juga saya Paskah ini harus pergi ke Israel, tetapi karena tiba-tiba terjadi hal semacam ini, semua gagal. April akhir juga gagal, semua ganti jadwal, semua bingung. Bahkan pemerintah sudah geser cuti lebaran dan lain sebagainya. Karena semua tiba-tiba gelap. Tetapi saya mau bilang satu hal, Allah itu tetap baik. Di mana ayatnya, banyak ayatnya di firman Tuhan yang mengatakan Allah itu baik. Bahkan ketika kita merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, itu pun bukti Allah itu baik. Allah yang sama yang menghukum, Allah yang sama yang mengasihi. Allah yang sama yang memberikan zero tolerance. Tidak ada toleransi untuk orang-orang yang berdosa harus mendapat hukuman.
Tetapi Tuhan yang sama berkata, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Ya. Tuhan yang sama. Dan hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan yang luar biasa itu tetap baik. Tuhan harus kita hormati. Tuhan harus kita berikan posisi yang tinggi, setinggi-tingginya. Tetapi dan Tuhan yang sama juga, Tuhan yang mau duduk di sebelah kita, merangkul kita. Tuhan yang mau berdiri di hadapan kita, memeluk kita. Tuhan yang sama. Tuhan itu baik. Ketika Tuhan bangkit dari kematian, itu pun membuktikan Tuhan itu baik. Tidak hanya membuktikan Tuhan itu punya kuasa. Ada banyak orang di luar sana punya power, punya kuasa, punya uang, punya kemampuan. Tetapi pertanyaan saya, apakah dia baik? Saya pikir tidak. Belum tentu. Ya. Tetapi Tuhan yang luar biasa, yang bisa bangkit dari kematian, tidak hanya itu. Tetapi ketika Tuhan bangkit dari kematian, itu pun membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Karena dengan bangkitnya Allah, bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian, maka kita punya pengharapan bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan serta Yesus. So, kembali, Tuhan itu baik. Kalau dikatakan Anda, oh enggak juga tuh Pak Pendeta, tetangga saya, jemaat saya, pendeta saya sudah kena COVID-19. Kita yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan. Ternyata ujung-ujungnya enggak. Ujung-ujungnya pendeta saya meninggal. Ujung-ujungnya tetangga saya yang anak Tuhan meninggal. Mana kebaikan Tuhan? Saya mau bilang Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan tetap baik. Gimana baiknya? Gua nggak ngerti, saya belum bisa jawab. Tetapi Tuhan itu baik. Saya ambil satu kisah sederhana yang menurut saya paling mantap menggambarkan kebaikan Tuhan. Saya ambil dari Matius 7 ayat 9 sampai 11. Matius 7 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, ini yang saya tekankan, jadi kamu yang jahat, kita yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam doa kita, doa orang Kristen yang paling terkenal adalah doa Bapa kami. Dan ada satu alasan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Tidak lain, tidak bukan, ini tadi. Tuhan Yesus kasih permisalan, kamu yang jahat tidak akan memberikan batu kepada anakmu yang minta roti. Itu kamu yang jahat, itu kita yang jahat. Bagaimana dengan Tuhan yang kudus? Tidak mungkin Tuhan memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tetapi menariknya, ada yang mengatakan begini, ini bercanda. Ya, bercanda ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari seluruh firman yang keluar dari Allah. Tapi biasanya dipelesetin, ada yang bercanda begini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari somai, batagor, tahu gimbal. Ya. Tapi kalau kita lihat bercandaan ini, tapi masuk akal. Memang Tuhan tidak akan kasih kita batu kalau kita minta roti. Tetapi jangan salah, Tuhan juga nggak selalu kasih garansi Dia akan kasih roti. Ada kemungkinan Dia nggak kasih batu, Dia juga nggak kasih roti. Tapi Dia kasih tahu gimbal. Wow, that's good. Ya. Saya suka tahu gimbal. Ya. Tuhan nggak kasih roti, Tuhan kasih sate kambing. Wow, mantap. Ya. Karena sate kambing much better daripada roti buat saya. Buat orang lain mungkin roti itu lebih enak, tapi buat saya tahu gimbal lebih maknyus. Ya, Tuhan akan berikan kita yang terbaik. Ya,
Ada satu cerita yang menarik. Ada seorang raja dengan ajudannya, di mana ajudannya ini selalu mengikuti sang raja kemanapun raja pergi, terutama ketika raja ini sedang berburu. Raja ini suka berburu, ya, masuk ke dalam hutan untuk berburu. Suatu hari raja ini pergi dengan ajudannya dan dia masuk ke hutan untuk berburu. Di tengah-tengah ketika dia sedang berburu, si ajudan itu lagi bersihin senjatanya, senapannya, ya. Senapannya lagi dibersihin, tiba-tiba secara tidak sengaja senapan itu meletus, maksudnya tertarik, ya, itulah, ya, pokoknya meledos bahasa Jawanya, dor. Ketika senapan itu bunyi dor, pas di depan senapan itu jempolnya raja, jempol kakinya raja. Dor, waduh, raja kesakitan, dia marah-marah, kamu goblok. Itu bersihin senjata, ini jempol saya kena tembak ini. Wah, sampai jempolnya harus diamputasi. Udah. Marahlah si raja. Dan saking marahnya ketika dia sampai di istana, kamu masuk penjara. Saya jeblosin penjara. Ajudannya kemudian dimasukin penjara. Saking marahnya si raja. Kemudian raja sendirian, berarti ajudannya di dalam penjara, ya. Kemudian si raja ini kemudian tetap suka dengan berburu, ya. Setelah kakinya sembuh, ya jempolnya hilang tentunya, ya, diamputasi karena ketembak tadi, ya, hancur. Kemudian si raja ini pergi berburu. Tentu dia berburu sendirian karena ajudannya di dalam penjara, dia yang masukin ke penjara. Ketika dia di dalam hutan lagi berburu, rupanya raja ini terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Sampai ketemu dengan orang-orang kanibal. Ya, suku pedalaman kanibal. Kanibal ini dia makan orang, ya. Dan raja ini ditangkap. Raja ini ketangkep karena sendirian, ketangkep, masukin ke kampung mereka dan siap mau dimasak, gitu, ya. Tapi ada satu aturan yang selalu dipakai oleh orang kampung ini, yaitu apa? Kalau mau masak orang, syaratnya orang yang mau dimasak itu harus komplit. Bagian tubuhnya itu komplit, nggak boleh cacat. Ini aturan mereka, gitu, ya. Ketika kepala suku lihat, oh ini enak ini, raja ini gendut ini, ya, dagingnya banyak, lemaknya banyak, ya, dicek satu-satu. Jempolnya nggak ada. Karena jempolnya nggak ada dan menurut aturan adat di sana kalau tidak komplit tidak boleh dimakan. Maka dari itu ya udah sama suku ini, ya karena jempolnya nggak ada, nggak komplit, nggak bisa kita makan, udah kita bebaskan. Akhirnya raja ini bebas dan kembali ke istananya. Ketika raja ini sedang berpikir di dalam istananya, dia berpikir begini, untung ajudan saya tembak ini jempol saya. Kalau dia tidak tembak jempol saya sudah dimakan sama suku pedalaman itu. Kemudian dia panggil ajudannya keluar dari penjara. Ternyata saya mengerti rencana Tuhan. Bahwa karena kamu tembak secara tidak sengaja jempol saya, sehingga saya bisa hidup sampai sekarang. Kamu saya bebaskan dari penjara. Kemudian raja itu berkata, tolong maafkan saya. Ya, karena saya tidak tahu rencana Tuhan, maafkan saya karena saya memasukkanmu ke dalam penjara. Apa yang dikatakan ajudan? Ajudannya bilang begini, raja jangan minta maaf sama saya. Oh, kenapa? Karena ketika saya merenungkan cerita Baginda Raja, saya pun bersyukur karena Baginda Raja memasukkan saya ke penjara. Loh, kok bisa? Ya, coba bayangkan kalau Pak Baginda Raja tidak memasukkan saya ke penjara. Kita kemana-mana selalu berdua. Dan tentunya ketika Anda ditangkap oleh suku pedalaman tadi, saya pun akan ikut ditangkap. Dan ketika mereka mengecek seluruh tubuh Baginda, jempolnya nggak komplit, maka Baginda akan dilepaskan. Tetapi bagaimana dengan saya? Ketika saya dicek, oh semuanya utuh, maka saya yang akan dimakan. Ya, coba bayangkan cerita ini, ya. Benar juga, ya. Ternyata tertembaknya raja di jempol itu pun untuk kebaikan raja, dan dipenjaranya ajudan selama 1 tahun itu pun
mendatangkan kebaikan buat ajudan. Ya, betul ya. Tuhan itu baik. Sehingga kalau Anda sedang dalam masalah sekarang, sedang ada tantangan hidup sekarang, mungkin pekerjaan Anda, mungkin kesehatan Anda, mungkin masa depan anak-anak keluarga Anda. Saya mau bilang, Tuhan itu baik. Allah itu baik. Allah sampai dengan hari ini bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan buat Anda. Maka dari itu tidaklah heran dan tidaklah aneh kalau kita mengucap syukur dalam puji-pujian. Ayo bermazmur, ayo menyanyi bagi Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya. Karena Tuhan itu baik. Ayo kita memuji dan menyembah Dia, bermazmur bagi Dia. Ya, kita ada banyak waktu di rumah, gunakan itu untuk menyanyi, memuji dan bersyukur. Ketika ibu-ibu sedang masak untuk keluarga, cobalah untuk bernyanyi dan mengucap syukur dalam puji-pujian. Ya, ketika engkau anak-anak sekolah yang sedang ngerjakan soal-soal online, ya, sertakan puji-pujian di dalam sehari-hari, ya, kehidupan sehari-harimu. Sekali lagi, kita bersyukur dengan puji-pujian, dengan bermazmur, karena Allah itu baik. Yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang kedua, saya ambil dari Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 20 berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, Tuhan mau kita penuh dengan roh. Lah, setelah penuh dengan roh, apa yang kita lakukan? Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Jadi yang kedua, rupanya pujian adalah salah satu cara membersihkan diri kita. Ya. Masih ingat khotbah saya hari Jumat kemarin bahwa terang yang daripada Tuhan itu sama. Yang saya terima, yang Mas Trisno terima, itu terangnya sama. Cuman kenapa yang dipancarkan berbeda? Masih ingat kemarin ya? Karena ada noda di dalam badan kita, di dalam kedagingan kita. Ada kesombongan, ya, ada perzinahan, percabulan, ya, dusta dan lain sebagainya. Itu yang membuat cahaya kita, sinar kita nggak bisa maksimal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan semua itu? Ini yang tadi disampaikan, ya. Yaitu kita harus berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, supaya kita penuh dengan roh. Penuh dengan roh bukan berarti Roh Kudusnya nambah. Sekali lagi, bukan Roh Kudusnya nambah, tapi keegoan kita yang berkurang. Ya. Waktu katekisasi saya sampaikan bahwa kepenuhan roh itu seperti apa. Bayangkan satu gelas, di dalamnya diisi batu, kerikil, dan lain sebagainya. Terus kita kasih air sampai penuh. Saya mau tanya, ini gelas penuh air enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena di dalamnya masih banyak batu, kerikil, dan lain-lain. Bagaimana supaya gelas ini penuh? Ambil semuanya. Semua diambil, maka Tuhan akan penuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Jadi bukan Tuhan yang kita tambah, tetapi kita yang kita kurangi. Ya. Keegoan kita yang kita kurangi. Ya. Bagaimana caranya? Sederhana. Ayo pujikan puji-pujian. Ayo bermazmur. Ayo bersyukur dengan bermazmur. Dan juga ketika kita bermazmur, kita akan tanda kutip kepenuhan Roh Kudus.
lebih lagi Roh Kudus akan kontrol hidup kita. Dan di balik itu, maka akan ada ikatan antara kita dengan Allah semakin kuat. Ya, bukankah Roh Kudus itu Allah itu sendiri? Ketika kita kepenuhan Roh Kudus, maka ikatan kita dengan Roh Allah, dengan Allah semakin kuat. Dan karena itu jangan heran ketika ada yang bilang, ketika kita memuji Tuhan, maka akan ada mujizat. Ya. Akan ada dampak yang besar ketika kita memuji Tuhan. Saya bilang amin. Ada kuasa di dalam pujian. Amin. Tetapi kuasa seperti apa? Saya nggak berani bilang. Kalau engkau memuji Tuhan, haleluya, haleluya, engkau tidak akan kena corona. Nggak ada hubungannya sih, nggak ada hubungannya. Ya, walaupun ada juga pendeta yang ngomong begitu, tapi saya nggak bilang begitu. Ya, saya mau bilang begini. Ada satu hal yang sudah pasti ketika engkau menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ketika rohmu terkonek sama Tuhan melalui puji-pujian. Apa itu? Tuhan akan mengubah ratapmu menjadi tari-tarian. Ya. Ada satu sukacita karena rohmu terpaut dengan roh Tuhan. Hei, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Ada kegembiraan yang luar biasa ketika engkau terpaut dengan penciptamu. Ya. Itu desain kita. Kita didesain untuk itu. Ya. Kita didesain untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka ada sukacita, ada kegembiraan, ada semangat. Ya. Maka dari itu, di balik semangat, sukacita, di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Tapi saya nggak usah kita mikirin mujizat dulu, tetapi yakin dan percaya ketika engkau memuji dan memuliakan Tuhan, maka akan ada sukacita di dalam rohmu. Ya. Akan ada sukacita yang meluap-luap. Ya. Dan karena apa? Sekali lagi kita diciptakan untuk itu. Tuhan menciptakan manusia untuk kita memuji dan memuliakan Dia. Ketika handphone ini saya pakai buat ngelempar maling, bisa nggak? Bisa. Handphone buat ngelempar istri, bisa nggak? Halo suami-suami, bisa ya? Jengkel sama istri, handphone dilempar, bisa. Ya, tapi apakah handphone didesain untuk dilemparkan kepada istri? Saya tanya. Tentu tidak. Ya. Handphone buat ganjel pintu bisa nggak? Bisa. Orang kaya ya. Beli iPhone cuma buat ganjel pintu ya. Orang kaya. Tapi apakah handphone didesain untuk jadi ganjel pintu? Tentu itu pertanyaan berbeda. Ya. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah desainkan, maka kita akan menjadi pribadi yang maksimal. Ya. Supaya handphone itu berguna secara maksimal, apa yang harus handphone lakukan? Ya buat telepon. Ya, itulah gunanya handphone diciptakan. Ya, ketika gitar, ya, gitar diciptakan untuk apa? Untuk dipetik, dimainkan. Bagaimana supaya gitar bisa maksimal di dalam fungsinya? Ya dimainkan untuk gitar, karena memang untuk itulah dia diciptakan. Ya, kalau gitar untuk apa? Ngaplok tetangga bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Ya, buat kayu bakar bisa nggak? Bisa. Gitar bisa buat kayu bakar. Tetapi apakah untuk itu gitar diciptakan? Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memang dari mulut yang sama keluar pujian, dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Tuhan bilang begitu. Tetapi sorry ya, Tuhan desain kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu ada kesukaan besar di dalam tubuh kita ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu hari ini, ayo Tuhan minta kita bersyukur. Ada banyak cara bersyukur, tetapi khususnya hari ini, bersyukurlah dengan bermazmur. Tuhan akan ubah banyak hal ketika engkau mau bermazmur, bersyukur bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar di dalam ibadah Paskah ini. Tuhan, kami tahu Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa.
Karena itu kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi juga kami sadar bahwa kami diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk terus terkonek dengan Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai hari ini di berbagai macam kesempatan kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau yang akan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, dan sekarang kita akan masuk ke pengumuman-pengumuman. Dan hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020, Gereja Isa Al-Masih sudah membaptiskan 6 orang yang sudah berikrar di hadapan Tuhan untuk menyatakan imannya, ya. Dan tim panitia di Jumat Agung sudah membuat rekaman, dan kita akan saksikan bersama-sama rekaman tentang baptisan yang sudah diadakan 2 hari yang lalu. Silakan, selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan untuk nama-nama baptisan selam pada hari ini. Yang pertama yaitu nama lengkap Yeremia Ardi Winanto, tempat tanggal lahir 9 Oktober 2005.
nama ayah Yohanes Sunardi, nama ibu Wahyu Krisnawati. Sesuai dengan pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat, engkau mengakui Tuhan itu satu. Maka dari itu, saya akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menguatkan iman Yeremia. Yang kedua, nama Eli Damayani, tempat tanggal lahir Semarang 1 Maret 2002, nama ayah Ahmad Suheri, nama ibu Sugiyarti, dengan nama baptis Ribka. Sesuai dengan pengakuanmu, Eli, yang mengaku bahwa Tuhan itu satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu saya akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kekuatan kepada Eli. Amin. Untuk yang ketiga, nama lengkap Rafika Wisnuwara Satya, tempat tanggal lahir Semarang 17 Juni 2005, nama ayah Yudia Wisnubroto, nama ibu Aris Suwandari, dengan nama baptis Mikaela. Engkau sudah mengakui di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan karena itu, saya akan membaptiskan engkau, Tia, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Engkau berikan kekuatan kepada Tia. Amin. Yang keempat, nama lengkap Claudine Fiona Amelia Putri, tempat tanggal lahir Semarang 9 Januari 2008, nama ayah Sugeng Pujono, nama ibu Erna Yuni Asri, dengan nama baptis Sisilia. Sesuai pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat, Fiona, engkau mengaku bahwa Tuhan itu satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu Fiona, saya akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah berikan kekuatan kepada Fiona. Amin. Untuk yang kelima, nama lengkap Elizabeth Laura Trisna Putri, tempat tanggal lahir Semarang 22 Agustus 2006, nama ayah Rodemtus Sutrisno, nama ibu Agustina Lisa Arijani. Laura, sesuai dengan pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat, bahwa Tuhan itu satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan juga engkau mengakui bahwa hidupmu bukanlah kamu lagi setelah keluar dari air baptisan ini.
Karena itu saya akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk Laura yang telah memberikan kekuatan sehingga mampu untuk menyatakan kasihnya kepada Engkau. Amin. Untuk yang terakhir, nama lengkap Stefani Hilda Dwi Astuti, tempat tanggal lahir Semarang 5 Juni 2003, nama ayah Sugeng Pujiono, nama ibu Erna Yuniasri. Dengan nama baptis Briana. Hilda, sesuai dengan pengakuanmu, engkau mengaku Tuhan itu satu, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau juga mengaku bahwa hidupmu bukan lagi engkau lagi ketika engkau keluar dari air baptisan ini. Maka dari itu, saya akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Amin. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk Hilda, Engkau berikan kekuatan sehingga bisa memampukan, Tuhan memampukan untuk melakukan baptisan air. Jadi dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, itu pengumuman yang pertama. Sekali lagi selamat untuk 6 orang yang sudah menyatakan komitmennya di hadapan Tuhan. Sekarang yang kedua, ada hari ini ada 2 saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Sunardi, ya, selamat ulang tahun Pak Nardi. Dan yang kedua adalah Ibu Anton atau Ibu Retno, ya, Pamungkas, yang hari ini juga berulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita akan berdoakan bersama-sama. Yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hari ini kita tidak akan mengadakan perjamuan kudus secara online, ya, hanya dilakukan di dalam gereja. Tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa terus mengingat akan cinta kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dan yang keempat, untuk ibadah minggu depan akan diadakan juga secara online, dan seperti biasa jam setengah 7 pagi hari Minggu akan disiarkan secara online di channel YouTube yang linknya akan disebarkan di WA Group. Tetapi tentu seperti biasa juga tetap akan diadakan ibadah secara offline untuk jemaat-jemaat yang tidak bisa masuk ke ibadah online atau mungkin tidak mantap atau ada alasan lain, silakan, tetapi tentunya dengan standar prosedur yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Ya, kurang lebih itu pengumuman yang kita sampaikan, ya. Jika ada tambahan akan diinformasikan melalui WA Group. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa-doa syafaat, juga sekaligus doa berkat. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna selama ibadah online ini. Kami bisa menyaksikan banyak hal, kami masih bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah apa yang kami lihat bisa memperkuat iman kami dan membuat kami selalu bersyukur karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk 6 orang yang sudah mengikrarkan
komitmennya di hadapan Tuhan sebagai murid-murid Engkau. Biarlah mereka terus bisa belajar dan diajar sehingga mereka bisa semakin mantap untuk ikut Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk Pak Nardi, karena hari ini ulang tahun. Biarlah Engkau juga yang tambahkan usia, tambahkan kesehatan, tambahkan hikmat, sehingga bisa menjadi ayah yang baik, menjadi opa yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga untuk Bu Nardi, Engkau berikan juga kekuatan, kesabaran yang daripada Engkau, rasa tunduk kepada suami yang daripada Engkau, sehingga keluarga ini akan semakin memuliakan Tuhan di dalam kesehariannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Antonius yang hari ini juga berulang tahun. Engkau juga yang berkati keluarga kecil ini. Engkau berkati Pak Anton yang harus bekerja nan jauh di Batang. Biarlah Engkau juga yang terus tuntun dan lindungi dalam perjalanan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari Ibu Antonius yang juga dipercaya untuk melayani di rumah sakit di tengah-tengah kondisi yang mencekam seperti ini. Engkau berikan perlindungan ekstra, Engkau berikan kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga berdoa untuk Feli yang juga Engkau sudah titipkan di dalam keluarga ini. Biarlah Engkau juga yang terus tumbuhkan anak ini semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin hari ini sedang dalam kelemahan fisik. Engkau juga yang berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang memiliki masalah, problem yang ada. Ajar kami untuk tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa memuji Tuhan di dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk virus yang ada, yang pandemik yang ada. Engkau yang punya rencana, kami yakin semua ini dalam campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang merangkainya sesuai dengan kehendak-Mu sehingga semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami sepekan, untuk para pengkhotbah yang dengan luar biasa mau mengajar kami, mau men-sharingkan firman Tuhan walaupun sedikit ribet karena harus secara online, tetapi Engkau berikan mereka hati yang mau melayani dan biarlah mereka menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kami yang menyaksikan ibadah online ini. Engkau juga yang berkati, berikan kami damai, sejahtera yang daripada Engkau. Dan Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami Panitia Jumat Agung Pentakosta 2020 serta seluruh jemaat Gereja Isa Masih Condrokusumo Semarang mengucapkan Selamat Hari Paskah 2020.